so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dianur Hamdiah, NIM 2003 1022182. Saya Khairul Nur Fatikasari dengan NIM 2003 102 176. Dan saya Alfitra Rosatika dengan NIM 2003 102 184. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain yang mendiskusikan tentang Otoritas Jasa Keuangan Diampu oleh Ibu Wibin Julianti, SE, SPD, MAK. Halo guys, apa kabar kalian? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabarmu, Tika? Alhamdulillah baik. Oh ya guys, BTW kalian tahu nggak sih Otoritas Jasa Keuangan itu? Menurut saya, Otoritas Jasa Keuangan itu adalah suatu lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Kalau menurut saya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan tersebut. Oh ya, menurut kalian sejarah dan latar belakang pendirian Otoritas Jasa Keuangan itu gimana sih? Sejarah Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu. Sejarah berdirinya berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. OJK adalah terbentuk dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menurut pendapat kalian, apa sih visi dan tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut? Berdasarkan website yang pernah aku lihat di ojk.go.id, yang saya ketahui mengenai visi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kalian tahu nggak sih tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan? Menurut pendapat saya, tugas dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lainnya. Selanjutnya, untuk wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank yaitu antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Yang aku tahu terkait dengan pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank meliputi menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. Kalau menurut pendapat saya, yaitu wewenang dari OJK, yaitu yang terkait dengan pengawasan lembaga jasa keuangan, bank ataupun non-bank, yaitu meliputi yang pertama menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, yang kedua yaitu memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan ataupun pihak tertentu dan dapat melakukan penunjukan pengelolaan statuter. Selanjutnya, menurut kalian apa sih kaitan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia? Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal, minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Menurut pendapat saya, berbagai bentuk nyata sinergi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Selain itu, kombinasi kompetensi dari personel masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum